Halo, ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran kelas 10, yaitu dengan topik materi dan perubahannya. So, simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini dia kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Oke, kita kenalan dulu dengan pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Sifat materi nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis atau sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisis meliputi sifat yang dapat diamati dengan panca indera secara langsung tanpa mengubah zat penyusun materi yang ada di dalamnya. Berbeda dengan sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan pembentukan suatu zat yang baru. Berikut ini adalah beberapa contoh dari sifat fisika, di mana sifat fisika meliputi wujud zat, warna, bau, titik leleh atau titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Intinya, semua itu adalah sifat yang bisa langsung diamati oleh panca indera. Selanjutnya adalah sifat kimia, di mana sifat kimia ini ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Untuk sifat kimia itu tidak bisa langsung diamati oleh panca indera, dan yang termasuk sifat kimia diantaranya mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, berkarat, atau korosif. Ketika nanti kalian sudah memahami mengenai sifat dari materi, maka kita akan melangkah lebih jauh ke perubahan materi. Di mana untuk perubahan materi pun sama, akan ada dua kelompok besar, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan suatu zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang dapat menghasilkan suatu zat yang baru. Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan fisika, di mana contohnya ada garam atau gula yang dilarutkan ke dalam air. Kemudian jika larutan tersebut dipanaskan kembali sampai semua pelarutnya menguap, maka akan diperoleh garam atau gula kembali dalam bentuk kristal. Contoh tersebut adalah contoh perubahan wujud, ya, di mana dari suatu padatan berubah menjadi cairan dan kemudian kembali bisa menjadi padat. Lalu seperti apa sih contoh dari perubahan kimia? Nah, oke, di sini ada contohnya seperti rokok yang dibakar, dia akan menghasilkan abu dan asap, ataupun ada tumbuhan hijau yang berfotosintesis mengubah karbon dioksida dan air berubah menjadi karbohidrat atau sumber energi. Nah, tanda-tanda adanya reaksi kimia biasanya itu meliputi adanya perubahan warna, perubahan suhu, terjadinya endapan, ataupun disertai dengan adanya pembentukan gas. Nah, ini dia contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Bisa dilihat kan ya bedanya? Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari perubahan fisika, di mana ada air yang dia bisa membeku tapi kemudian dia bisa mencair kembali. Dan itu adalah contoh dari perubahan wujud. Nah, tapi di gambar selanjutnya di sini saya punya gambar lilin. Ingat ya adik-adik, dalam lilin yang menyala itu akan ada dua perubahan, di mana ketika lilinnya meleleh, maka itu termasuk perubahan fisika yang ditandai dengan perubahan wujud, dan juga ketika terbakar itu masuknya adalah ke perubahan kimia. Ingat, jangan sampai tertukar. Oke, itu tadi materi tentang materi dan perubahannya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Oke,
adik-adik, itu tadi materi pelajaran tentang materi dan perubahannya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.